Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk beribadah. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mungkin ada saudara yang datang dengan berbeban atau apapun juga. Tapi kita percaya bahwa pada hari ini, dengan ibadah ini, kita semua akan mengalami berkat Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka kami dalam surga kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami berbangun dengan tubuh yang sehat, kami ada di rumah Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, berkati kami semua yang hadir. Dan juga untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Engkau antar Tuhan. Supaya kami semua boleh menikmati, boleh merasakan hadirat Allah dalam ibadah ini Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh tim praise and worship dan musik. Dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan juga oleh dalam bentuk pujian, oleh paduan suara. Dan firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan. Mari Tuhan Yesus semua boleh membawa iman kami makin bertambah di dalam Tuhan. Makin kuat dalam Tuhan. Ya kami boleh Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Melalui hidup kami, melalui perkataan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kebaktian ini dari awal hingga selesai ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri kuasa Roh Kudus beracara dengan kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan antara mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Saya yakin ada sukacita pada pagi hari ini. Sebelum kita menyembah, memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama kasih sukacita kanan kirinya. Tapi jangan salaman, karena udah terbiasa salaman, kita kasih tos. 5 orang, ya kanan kirinya boleh kasih tos. Katakan Tuhan baik banget, Tuhan baik banget. Tuhan baik banget, yes. Haleluya. Bapak Gembala tadi udah sampaikan, kalau kita mungkin hari ini bawa beban, bawa permasalahan kita. Tapi kita mau bawa itu kepada Tuhan yang besar, amin. Tuhan yang tiada tandingnya, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Kita mau memuji nama Tuhan tempat ini, haleluya. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Semua lebih dahsyat, come on. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Besar tiada tandingnya semua perbuatanmu di dalam hidupku. Yes. Katakan perkasa. Perkasa dan terhebat semua anugerahmu di dalam hidupku. Kita mau angkat tangan kita buat Tuhan. Come on. Ku naikkan pujian syukur dengan kuasa ajaranmu. Kau beri kemenangan. Kau Tuhan yang perkasa. Kuasamu yang terhebat di dalam kelemahan. Kau beriku kekuatan. Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah berubah.
selamanya. Semua tiada tandingnya. Lebih dahsyat lagi, come on. Tiada tandingnya semua perbuatanmu. Gimana? Di dalam hidupku. Kau perkasa dan terhebat. Perkasa dan terhebat semua anugerahmu di dalam hidupku. Mari semua naikkan pujian syukur bagi Tuhan. Naikkan pujian syukur Dengan kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu. Kau beri kemenangan. Kau Tuhan yang perkasa, kuasa-Mu yang terhebat. Di dalam kelemahan, Kau beriku kekuatan. Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Semua tiada tandingnya. Amin. Mana semua bertepuk tangan buat Tuhan? Wow. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Saya belum dengar semuanya, kamu nyanyikan buat Tuhan. Kau terhebat. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Katakan kau terhebat. Tiada tandingnya kuasa-Mu, Yesus. Tuhan yang perkasa, kuasa-Mu yang terhebat. Come on. Di dalam kelemahan Kau beriku apa? beriku kekuatan. Yes. Kau Tuhan yang setia, Are you ready? yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang. Oh. Kau Tuhan yang perkasa, kuasa-Mu yang terhebat. Di dalam kelemahan, Kau beriku kekuatan. Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Semua. Amin. Haleluya. Mana sorak-soraknya buat Tuhan lebih lagi. Amin. Allah kita tiada tanding. Allah kita raja yang hebat. Amin. So kita nggak usah takut lagi menjalani kehidupan karena ada Dia di dalam hidup kita. Amin. Kita mau menyanyi lebih dahsyat, memuji Tuhan lebih dahsyat tempat ini. Come on. Come on, mari bertepuk tangan buat Tuhan. Yeah, yeah, yeah. Amin. Come on. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Katakan. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan.
kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Semua telah dikalahkan. Oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Sampai selama-lamanya Engkaulah Raja di hati kami Tuhan. Engkau Raja di hidup kami Tuhan. Haleluya. Kita mengatakan dengan iman yuk. Say, dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Come on. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut. Sekali lagi, come on. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, tiada takut, dan bersama-Mu. Kami memuji Engkau Allah yang hebat, Allah yang tiada tandingnya, Allah yang bertahta atas hidup kami. Kami mungkin gak mengerti Tuhan setiap jalan-Mu. Kami mungkin tidak bisa melihat semua rencana-Mu Tuhan. Mungkin banyak hal dalam hidup kami mempertanyakan Engkau Tuhan. Tapi dari semua kejadian dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, Kau tidak pernah gagal Tuhan. Kau tidak pernah gagal dalam hidup kami. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan indah dan mulia. Katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang hebat, Allah yang besar. Ajarku
mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia Tuhan. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Engkau tidak pernah gagal Tuhan dalam hidup kami. Kami imani Tuhan janji-Mu, setiamu Tuhan atas hidup kami. Haleluya. Apa yang kita alami hari ini, mari sama-sama kita percaya janjinya Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Come on, let's sing this song. Haleluya. Tuhan tak pernah gagal, sanggup untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan dengan hati, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya, Yesus. Rencana kami bisa gagal Tuhan, planning kami bisa gagal Tuhan, tapi kami tahu Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Yes, ajarkan kami mengerti Tuhan rencana-Mu, biar kami jadi dewasa Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir melawat setiap kami, memberikan pengertian pada pagi hari ini. Biar firman lewat pujian ini ya Tuhan, tertanam dalam hati kami, mengubah hidup kami. Dan Kau menerima setiap pujian kami, suara kami, nyanyian kami, tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Terimalah sebagai persembahan hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik yang kami bisa. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang yang mengelola keuangan, setiap orang yang bertanggung jawab Tuhan, supaya bisa mengelola dengan baik. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk saudara dan selamat memberi.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur karena pagi hari ini beroleh kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan kesehatan daripada Tuhan selalu memenuhi setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dari satu bagian firman Allah. Dan firman Allah yang mendasari ini terdapat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1. Ya. Kejadian 1 ayat yang ke-1, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan yang menuntun, memimpin setiap kehidupan kami. Sehingga sampai dengan pagi hari ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan terlebih lagi firman Allah menjadi kekuatan buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah memberkati setiap kami. Dan kami mengembalikan itu dalam persembahan kudus kami kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati gereja ini sehingga melalui keuangan yang ada semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sebentar kami boleh duduk dengan tenang. Kami percaya bahwa Roh Kudus menyertai setiap kami. Sehingga kami boleh dibukakan terhadap perkara-perkara besar. Kebenaran-kebenaran Allah. Karya-karya Allah yang dahsyat dan ajaib. Sungguh kami sudah rasakan. Dan karena itu kami tetap ingin merasakan di sepanjang hidup kami. Bahwa kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah ini. Dari awal pertengahan dan saat ini dari pertengahan sampai kepada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan bersama-sama amin. Bapak Ibu yang kekasih, Kejadian 1 ayat yang ke-1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dengan satu tema atau judul adalah keagungan Tuhan dalam ciptaannya. Keagungan Tuhan dalam ciptaannya. Selama bulan Oktober ini kita akan belajar dengan tema-tema yang baru. Seperti apa yang sudah disampaikan, kita akan belajar mengenal Allah lebih dalam melalui karya ciptaan Tuhan. Dan hari ini secara khusus kita akan belajar dari firman Allah dengan judul keagungan Tuhan dalam ciptaannya. Keagungan Tuhan dalam ciptaannya ini berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan atas ciptaan Tuhan. Jadi segala sesuatu apa yang ada hari ini kita sebagai ciptaan Tuhan itu tidak dijadikan dengan asal-asalan. Itu tidak dijadikan dengan sesuatu yang hanya pas-pasan. Manusia bisa mengerjakan itu. Yang penting selesai. Tetapi hasilnya bagaimana terserah nanti. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan karena itu kemahakuasaan Tuhan menentukan hasil yang diciptakannya. Salah satunya adalah kita semua. Kita semua diciptakan Allah dan percayalah bahwa setiap kita memiliki potensi-potensi besar. Karena kemahakuasaan Tuhan itu ada wujudnya di dalam setiap kehidupan kita. Maksudnya untuk apa saudara? Supaya kita paham bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan itu bagaimana kita harus hidup. Ada orang yang mengatakan bagaimana kita akan hidup? Ya gimana nanti saja. Nanti juga akan berjalan, akan mengalun seperti air mengalir saudara. Bisa demikian, tetapi pada hakikatnya bagi orang yang percaya kepada Tuhan tidak demikian. Karena orang yang percaya kepada Tuhan diciptakan dalam kemahakuasaan Tuhan. Dan Tuhan punya maksud besar dalam hidup itu. Kita bisa merespon, kita juga bisa tidak merespon. Tetapi pagi hari ini firman Allah disampaikan supaya kita dapat merespon dengan baik terhadap firman Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan dalam firman Allah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menjadi satu hal yang penting karena apa? Karena sebetulnya firman Allah ingin menyatakan kepada kita bahwa sebetulnya Tuhan tidak punya permulaan. Artinya apa? Sebelum langit dan bumi diciptakan, Tuhan itu sudah ada.
Jadi pada mulanya tidak menyatakan tentang keberadaan Tuhan pada saat itu. Sebelum langit dan bumi ada, Tuhan sudah ada. Jadi pada saat itu, pada mulanya mengacu kepada satu hal yang penting. Bahwa Tuhan memulai untuk menciptakan langit dan bumi. Dan ini menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Karena sebelum segala sesuatu ada di muka bumi ini, kita harus percaya dan kita harus meyakini betul. Seperti apa yang dikatakan dalam firman Allah di bagian lain. Aku Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Aku ada selama-lamanya. Tapi aku juga ada sebaru-barunya. Itu adalah Allah. Dan baru pada saat itu, sesuai dengan firman Allah, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencoba ingin menambahkan satu hal yang penting. Rasa-rasanya kalau Tuhan dalam ciptaannya, tapi ada sesuatu yang kurang. Ya. Saya rasa harus ada satu penekanan yang penting. Sebab Tuhan tidak sama dengan manusia. Sebab Tuhan itu berbeda dengan kebanyakan yang kita tahu. Tadi saya katakan, ini bicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Kalau bicara tentang kemahakuasaan Tuhan, kita harus sadar betul bahwa Tuhan itu melampaui segala sesuatunya. Otak kita yang sebesar bapau nggak mampu memahami itu. Tapi kita bisa merasakan. Tapi kita bisa merenungkan bagaimana kedahsyatan, kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya mencoba mencari kata tambahan ya. Sesuai dengan tema ini, keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan. Saya menyematkan di situ ada kata agung. Saya pikir apa yang dimaksud dengan agung? Kata agung ini memberikan satu pemahaman yang besar. Kalau saya lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, di situ agung itu berbicara tentang kebesaran, tentang kemuliaan, tentang ketinggian. Bahkan di sana disebutkan juga tentang kesuciannya. Bukan suci rata-rata, tapi suci yang sangat suci. Dan ini berbicara tentang derajat yang paling tinggi dari pribadi Tuhan itu sendiri. Kalau bicara ukuran, maka ini bicara tentang pangkat, ini bicara tentang kualitas spiritual. Saya pikir kata agung ini cocok untuk disematkan dalam kata Tuhan. Saya seringkali memelas ya. Kenapa? Kata agung ini bisa dipakai dalam kehidupan manusia. Rasa-rasanya manusia ini paling agung. Rasa-rasanya ada dinas yang agung dan lain sebagainya. Saya ingin katakan hati-hati dengan kata agung. Karena agung ini bicara tentang hal yang maha dari semua keberadaan. Dan kata agung ini hanya cocok untuk Tuhan. Nah, saya menambahkan itu keagungan Tuhan dalam ciptaannya. Saudara, keagungan Tuhan menentukan maksud Tuhan. Sekali lagi, menentukan maksud Tuhan dalam penciptaan ini. Tuhan punya maksud dalam penciptaan yang ada. Dan dalam segala sesuatu yang Tuhan sudah jadikan. Di hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Lalu Tuhan memberkati semuanya. Menguduskan semuanya. Itu salah satunya adalah saudara dan saya. Sebab di hari ke-6 kita, saudara dan saya diciptakan Tuhan. Tapi bagaimana kita diciptakan Tuhan? Kita diciptakan dalam kedahsyatan Allah. Dalam keberadaan kemahakuasaan Allah. Kita akan lihat satu bagian firman Allah. Di dalam Mazmur 19 ayat yang pertama sampai yang kedua. Mazmur 19 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian bunyi firman Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ayat yang kedua. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Bahwa langit, kalau kita memperhatikan bagaimana langit dengan kemegahannya. Kalau kita berada mungkin di tubir laut atau kita berada di pinggir pantai pada pagi dan sore hari, kita menyaksikan dua hal perkara yang luar biasa. Kita melihat sunset, kita juga melihat
sunrise. Bagaimana perkembangan keadaan alam semesta. Ketika kita melihat pada pagi hari, lalu kita melihat pada sore hari, ada perbedaan yang luar biasa antara sinar keemasan dengan keberadaan alam. Ada garis cakrawala di sana. Dan pasti kita akan merasa sangat kagum dengan melihat itu. Ada banyak orang berbondong-bondong, berduyun-duyun datang ke Bromo. Hanya untuk lihat apa? Hanya untuk melihat bagaimana cahaya pagi matahari. Saudara tahu bahwa itu adalah menceritakan kemuliaan Tuhan. Kalau kita melihat kedahsyatan alam yang sedemikian rupa, itu bukan semata-mata tentang keindahan. Keindahan banyak dibuat oleh manusia. Bahkan dalam state foto tertentu, keindahan itu bisa dihasilkan. Tapi bukan itu. Bagaimana kalau kita melihat keadaan itu? Bahwa keadaan yang demikian, alam itu menunjukkan sebuah keindahannya. Dan keindahan itu membuktikan sebuah kemegahan Allah. Itu semua memuliakan Tuhan. Apa yang ada di sana, saudara? Bagaimana? Cakrawala itu menggambarkan pekerjaan tangan Tuhan. Ya, tadi saya sudah sampaikan, saudara. Kalau kita melihat alam yang betul-betul di luar nalar kita. Kok bisa ya api warnanya biru? Ada, saudara. Di Ijen itu ada api warnanya biru. Dan hanya ada 2 di dunia ini. Salah satunya di Ijen. Sesuatu yang ya kita melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Dan apa yang timbul di sana? Ada satu keindahan yang luar biasa. Yang betul-betul memancarkan bahwa keindahan itu nyata sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua ciptaan Allah. Semua apa yang sudah Allah jadikan sungguh menunjukkan bagaimana kemegahan Allah, bagaimana keindahan Allah. Dan bagaimana semua itu memuliakan Tuhan. Termasuk salah satunya adalah kita semua. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana kita dapat menunjukkan pribadi kita yang sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan ada atas hidup kita. Kita manusia hanya bisa memperhatikan bagaimana hari demi hari yang kita jalani. Bisa semakin terpuruk, tapi juga bisa semakin menaik. Itu bagian dari kehidupan. Tetapi satu hal yang penting, hari demi hari yang kita jalani. Apa yang kita dapat dari pelajaran hari ini, besok bahkan hari berlanjut di tengah hidup kita. Kalau kita tidak menambah pengertian hidup kita di dalam Tuhan, hati-hati. Apakah kita menggambarkan ciptaan Tuhan? Atau kita menggambarkan ciptaan yang lain. Apa yang dikatakan di sana, saudara? Malam berganti ke malam. Seringkali malam hanya dikonotasikan dengan tertidur. Sudah kita beristirahat. Tapi seringkali sebelum tidur saya merenung, saudara. Ada banyak hal, pelajaran baru dalam kehidupan kita. Dan itu hanya dialami oleh diri kita sendiri. Entah orang berbuat baik, entah orang tidak baik, saudara. Atau entah kita mengalami hari yang buruk, atau kita menghadapi hari yang penuh berkat Tuhan. Semua itu menjadi perenungan dan itu menambah pengetahuan kepada kita. Percayakah bahwa kemahakuasaan Tuhan itu sungguh nyata dan dahsyat dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, mari kita bertambah. Hari demi hari bertambah. Memang bertambah usia, memang bertambah tua. Rambutnya tambah banyak putihnya. Kulitnya juga tambah peot, saudara. Tetapi satu hal yang penting, tambah dewasa di dalam Tuhan. Tambah berpengetahuan di dalam Tuhan. Tambah berhikmat di dalam Tuhan. Percayalah Tuhan menghendaki itu dalam kehidupan kita. Amin. Percaya, saudara, sudahkah kita bertambah dalam hidup kita? Enggak, tambah umur nambah gitu. Bukan itu. Itu selalu gitu ya. Pasti umur mah tidak diundang juga pasti datang, kita akan bertambah. Tetapi mari kita sadari bahwa hari demi hari, malam demi malam yang kita lalui ada hikmat Tuhan, pengetahuan yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pagi hari ini dengan tema keagungan Tuhan dalam ciptaannya, saya ingin menyampaikan 3 hal penting. Ya. Mungkin waktunya terbatas, tetapi mari kita memahami beberapa hal penting tentang penciptaan ini. Supaya apa? Supaya maksudnya yang tadi saya katakan, apakah kita bertambah atau kita berkurang? Kita semua setuju kalau hari ini kita percaya kita bertambah dalam segi ekonomi. Kita pasti mau semua itu.
Tapi kita mau nggak bertambah dari sisi rohani supaya hari ini menjadi lebih baik dari kemarin. Hari besok menjadi lebih baik dari hari ini. Dan masa depan kita senantiasa ada dalam tangan Tuhan. Nah karena itu kita akan belajar bagaimana keagungan Tuhan dalam ciptaannya melalui beberapa hal penting tentang penciptaan ini. Kita lihat yang pertama, saudara, di dalam Yeremia 10 ayat yang ke-1 dan ke-2. Yeremia 10 ayat yang ke-1 dan ke-2. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebentar ya. Ini kayaknya ada sesuatu. Sebentar. Ya. Baik. Saudara, apa yang dikatakan di dalam Yeremia 10 ayat yang ke-1 dan ke-2 ini berbicara tentang bagaimana Allah menyampaikan firman yang disampaikan kepada bangsa Israel. Kekuasaan Tuhan. Ya, coba. Nah, Yeremia ini saudara mengatakan ya bahwa ada kemahakuasaan Tuhan. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kita tentang sesuatu yang penting bahwa Tuhan tidak main-main dengan ciptaannya. Tetapi Dia sungguh-sungguh dengan ciptaannya karena Dia punya kemahakuasaan. Saudara, Tuhan itu adalah pemilik kekuasaan tertinggi dari semua kehidupan yang ada. Tidak dapat dimengerti oleh kita, juga tidak terfikirkan. Semua ada dalam kebijaksanaan Tuhan. Maksudnya apa? Bahwa kebijaksanaan Tuhan dinyatakan kepada setiap kita melalui kebaikannya dari hari ke hari kepada kita. Dia bijaksana. Itu sebabnya Dia selalu memberikan waktu kepada kita. Supaya kita beroleh kebaikan demi kebaikan kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan kemahakuasaan Tuhan? Saudara, kalau saya memperhatikan ada hal-hal yang dahsyat yang luar biasa. Kalau saya mencoba membuka buku fisika, lalu di situ digambarkan bagaimana ada jagat raya, ada planet, ada bumi, ada bulan, lalu ada matahari. Semua itu menggambarkan kedahsyatan Tuhan. Tapi tahukah siapa yang menciptakan itu? Yang menciptakan itu adalah Tuhan. Yang menciptakan itu hanya datang daripada Tuhan. Dan kedahsyatan alam yang mungkin kita tidak pernah lihat, kita juga tidak pernah tahu. Tetapi itu menggambarkan bagaimana perkara-perkara dahsyat itu ada. Saudara tahu apa yang terjadi dengan kedahsyatan alam raya ini? Semua berada pada posisinya. Semua tidak pernah berpindah tempat. Semua berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui semua ciptaan Tuhan yang kita mungkin tidak pahami. Dan itu hanya ada karena kemahakuasaan Tuhan. Saudara, kita sadar kalau satu kali saja planet salah bergerak, salah pada posisi tertentu, maka apa yang akan terjadi? Kehancuran dunia ini akan terjadi. Tapi sepanjang kehidupan, sejak zaman dahulu kala sampai dengan hari ini, semua tetap kembali kepada tempatnya semula. Pernah dengar ada matahari terbit dari sebelah barat? Matahari itu terbit dari sebelah timur, saudara. Ya. Dan kita akan melihat bahwa matahari selalu punya cahaya. Dengan apa yang dilakukan oleh mereka, apa yang ditandakan terhadap mereka, bahwa matahari akan selalu terbit dari sebelah timur, bagaimana matahari itu menunjukkan panasnya. Sebab kalau tidak punya panas, itu bukan matahari lagi, saudara. Mungkin mataharinya sudah tutup. Nah, apa yang terjadi? Ini menggambarkan kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita perlu sadar bahwa mau tidak mau,
segala sesuatu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, itu Tuhan ada. Kemahakuasaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Saudara tahu kalau ahli-ahli kesehatan menyebut bahwa di sekeliling kita ini banyak bakteri, banyak virus yang mengganggu kehidupan kita. Tapi mengapa sampai dengan hari ini kita masih diberikan kemurahan Tuhan untuk tetap hidup? Itu tandanya kemahakuasaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Tidak perlu yang jauh tentang matahari, tapi tentang kehidupan kita. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin sakit-sakit sedikit, Tuhan memang izinkan supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Dia hanya mau tunjukkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan kemahakuasaan Tuhan itu menjadi nyata senantiasa. Kita bangkit dalam satu kehidupan yang benar. Ngerti, paham, sadar bahwa kita harus kembali seperti apa yang Tuhan ciptakan seharusnya. Saudara-saudara, mungkin kemahakuasaan ini tidak terpahami. Tidak apa-apa, saudara. Tetapi setidak-tidaknya kita dapat merasakan dan kita dapat mengalami semua kebaikan Tuhan itu. Tadi saya katakan otak kita yang sebesar bapau nggak bisa memahami kemahakuasaan Tuhan. Tapi hari demi hari, malam demi malam yang kita lalui, itu adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahwa kemahakuasaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Amin. Percaya bahwa kemahakuasaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Saya lihat ibu-ibu yang cantik-cantik, semua itu adalah karya cipta Tuhan yang luar biasa. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng, saudara, semua itu menggambarkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita bersama-sama hidup dengan rukun, itu menandakan kebesaran Tuhan itu ada atas kehidupan kita. Kita lihat yang kedua, saudara. Kolose 1 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Kolose 1 ayat yang ke-16 sampai 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Perhatikan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat yang ke-17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin nyatakan di sini ya. Pertama, bahwa segala sesuatu tidak dibatasi A, B, C. Semua apa yang ada, baik yang di surga, di bumi, yang terlihat, tidak terlihat. Yang tadi dikatakan dalam firman Allah, itu sudah diciptakan Tuhan. Ya. Lalu apa, saudara? Bahwa semua yang diciptakan itu pasti diciptakan oleh firman Allah. Artinya kalau diciptakan oleh firman Allah, maka semua diciptakan di dalam Yesus sesuai dengan ayat yang ke-17. Jadi tidak pernah ada ciptaan yang diciptakan Allah di luar Yesus. Ini menjadi pelajaran penting tersendiri. Kita perlu sadar bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, segala sesuatu ini bicara tentang apa? Segala sesuatu ini bicara tentang hal yang lebar. Mengapa saudara duduk di kursi yang dibuat seperti ini? Itu adalah sebuah keselarasan. Coba kalau kursinya ngadep ke sana, sayanya ada di sini. Emang enak dicuekin? Ya, enggak kan? Kursinya sudah ditata sedemikian rupa, lalu sudah diatur dalam 3 ray yang sangat baik. Dan kita bersyukur dengan keberadaan warna, dengan keberadaan umat Tuhan, ibu-ibu yang cantik-cantik, pria-pria yang ganteng-ganteng, semua itu memuliakan Tuhan. Ini bicara tentang apa, saudara? Hal yang kedua yang penting untuk kita ketahui, bahwa di dalam penciptaan Tuhan ada yang disebut dengan keselarasan kehidupan. Keselarasan hidup menjadi hal yang penting, saudara. Keselarasan hidup itu membawa sebuah keseimbangan hidup, saling menopang, lengkap, komplit. Jadi jika kita tidak merawat semua ini, hati-hati saudara, kita harus percaya bahwa hidup kita akan baik-baik saja kalau kita dapat merawat semuanya ini.
Kalau kita tidak merawat, satu contoh saja, pakai kursinya seenaknya, lalu ditendang-tendang, lalu kursinya miring kanan, miring kiri, lalu tiba-tiba saat ibadah ada jemaat yang terjungkal ke belakang. Kan jadi heboh, saudara. Kan gak bisa begitu. Ya, karena apa? Karena kita pun juga menggunakan semua ini tetap harus ada dalam sebuah tatanan, keteraturan, keselarasan, keseimbangan. Semua ini dibuat, diberikan Tuhan kepada kita. Percayakah bahwa ada keselarasan dalam hidup kita? Tidak ada sesuatu yang terjadi hanya asal-asalan. Ada memang penyimpangan. Penyimpangannya bisa saja terjadi, saudara. Kalau penyimpangan terjadi, siklus hidup itu akan terjadi. Mengapa hari-hari ini begitu panas? Bahkan bumi ini seringkali dikonotasikan dengan panas yang berlebih. Karena efek rumah kaca. Ada banyak kebun, ada banyak tanah, ya, hutan digunduli. Lalu dibikin pembetonan. Lalu ada banyak hutan yang digunduli, kayunya diambil, udahnya dibiarkan begitu saja. Makanya kita bisa mengerti kenapa Jakarta kebanjiran. Karena di Bogornya banyak hal yang mungkin tidak baik. Ya, tapi kita bersyukur bahwa segala sesuatu itu menjadi satu hal yang dapat kita kendalikan. Kalau kita mau memahami sebuah keselarasan hidup. Setiap kita punya bagian. Dan saya tidak tahu bagian kita, mari kita kembali kepada diri kita. Apa yang bisa kita lakukan di tengah kehidupan kita. Kalau Tuhan menciptakan dengan sebuah keselarasan, percayalah kita juga hidup dalam sebuah keteraturan, keselarasan. Untuk kita dapat memahami apa peran kita, apa fungsi kita. Sekecil apapun kita punya peran dalam hidup ini. Kita lihat yang ketiga, saudara. Hal penting ketiga di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang digarisbawahi adalah adanya ciptaan terbaik, ya, adanya ciptaan terbaik yang disebut dengan manusia. Saudara, firman Allah menyatakan ada sebuah proses penciptaan yang menghasilkan sangat baik. Kalau saudara baca di bagian yang lain bagaimana komentar terhadap ciptaan itu, terhadap manusia itu adalah sangat baik. Ini artinya apa? Tidak rata-rata. Lebih dari semua ciptaan yang ada terhadap ciptaan yang satu yang namanya manusia. Manusia itu menjadi manusia yang jempolan di hadapan Tuhan. Nah, firman Allah mengatakan sangat baik dan itu merujuk kepada kita. Mengapa, saudara? Sedikit saja saya ingin sampaikan kepada kita. Manusia itu diciptakan berbeda dengan yang lain karena kualitas akhirnya sangat baik. Dalam bahasa asli disebut dengan Shelem Demut. Ayat 26 menyebutkan menurut gambar dan rupa. Ada gambar dan rupa. Bahasa Indonesia mungkin sama-sama saja gambar dan rupa tekil begitu ya. Tetapi sebetulnya dalam bahasa aslinya tidak demikian. Karena gambar Allah itu melambangkan potensi Allah. Potensi Allah itu ada pada ciptaan Allah yang namanya manusia. Dan rupa itu ada menggambarkan adanya kualitas ilahi yang ada pada ciptaan Allah itu. Jadi luar biasa. Mengapa kita disebut ciptaan terbaik? Hati-hati. Jangan merendah-rendahkan diri kita. Kita memang harus rendah hati. Tetapi jangan merendah-rendahkan diri kita. Terhadap diri kita, siapa yang mau memanjakan diri kita? Orang lain juga enggak. Ya. Kita harus bangga dengan keberadaan kita karena kita ciptaan terbaik. Karena kita ini adalah memiliki potensi ilahi. Kita ini adalah memiliki kualitas ilahi. Dan saya pikir tidak ada lagi ciptaan Tuhan yang seperti ini. Nah, hal ini memberikan sebuah penegasan. Kalau kita lihat di dalam firman Allah, apa yang dipercayakan Tuhan kepada manusia itu? Manusia itu diberikan kepercayaan untuk menguasai seluruh bumi ini. Jadi luar biasa, semua diciptakan untuk kita kuasai dalam konteks seperti maksud Tuhan. Saudara, tapi sayang. Karena apa?
ciptaan terbaik ini di Kejadian 3 menyatakan sudah menjadi tidak baik. Sudah jatuh dalam dosa. Dan nanti bagaimana kita dipulihkan, bagaimana Allah memulihkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita akan dengar di minggu keempat ya, tentang penciptaan Tuhan, tentang karya pemulihan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, bersyukur apapun yang terjadi, keagungan Tuhan itu sudah nyata dalam hidup kita. Dan percayalah, kasih Tuhan itu memenuhi hati kita. Apa yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita? 3 kata penting, 3 kalimat penting yang saya ingin sampaikan sebagai kebagian dari kesimpulan renungan kita pagi hari ini. Saudara-saudara, yang pertama, perhatikan bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan. Kita memang berkuasa atas tubuh kita, tapi Tuhan mau kuasa itu diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Kedua, bahwa kita memiliki hidup yang berdampak. Jangan cuek, jangan acuh tak acuh terhadap kehidupan. Ketika ada ketidakbenaran, mari kita berkontribusi untuk memperbaiki sebuah kehidupan. Walaupun dunia membenci kita, walaupun orang-orang tidak menyukai kita, tidak masalah. Yesus saja ditolak di tempatnya di Nazaret. Karena apa? Karena mereka tidak senang. Demikian juga kita. Dengan hikmat Tuhan kita jalani kehidupan kita. Tapi kita tetap memberikan sebuah dampak baik dalam kehidupan kita. Ketiga, mari kita memelihara keselarasan kehidupan. Menjadi satu hal yang baik, kita sebagai seorang bapa dapat berperan sebagai seorang imam yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Kita sebagai seorang ibu, sebagai tiang iman yang dekat, yang memperkatakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan keluarganya. Dan percayalah, setiap kita pasti punya peran. Dan saya percaya jika kita menjaga keselarasan dalam kehidupan kita, kemuliaan Tuhan hadir melalui kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan yang sudah menentukan satu kehidupan bagi kami. Dan kami adalah ciptaan-ciptaan Tuhan yang terbaik. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menciptakan langit, bumi dan segenap isinya. Keagungan Tuhan dinyatakan, bahkan kedahsyatan kemahakuasaan Tuhan berlimpah atas kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan, kami mau tetap memuliakan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini beroleh berkat Tuhan. Bagaimana kami menjadi ciptaan yang baik. Kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Melalui karya cipta Allah, melalui ciptaan Tuhan, kami beroleh pengetahuan dan pengertian hidup. Kami sadar bahwa kami tidak hidup asal-asalan lagi, kami tidak hidup seadanya, tapi kami hidup punya satu drive, punya satu dorongan, punya satu kekuatan karena Roh Kudus memimpin setiap kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus ada dalam setiap perjalanan kami. Sesulit apapun, sesusah apapun, kami percaya nama Tuhan tetap menjadi nama yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami peralaskan doa-doa ini. Yang percaya sekali lagi kita katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari ikuti audisi atau open casting untuk Anda yang mau melayani dalam film Natal 2025 berjudul Burden, audisi atau open casting. Akan diadakan pada tanggal 12 Oktober 2025 pukul 11.30. Anda bisa mendaftarkan diri Anda dari sekarang melalui WhatsApp ke 082 11630731 atau menghubungi Saudara Gatot. Tuhan Yesus memberkati.
Kita hidup di tengah banjir iklan, diskon, tren, dan tekanan gengsi. Tanpa sadar, banyak orang Kristen terjerat. Belanja bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal identitas, rasa takut ketinggalan, bahkan cara meningkatkan citra diri. Lalu bagaimana seharusnya sikap orang Kristen dalam berbelanja? Biblical Night pada bulan Oktober akan membahas tentang gengsi konsumerisme. Pertemuan ini akan diadakan pada Kamis, 16 Oktober 2025. Pukul 19.00 sampai 20.30 melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara. Pertama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini. Dan terus kita akan bersekutu dalam setiap kebaktian untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Ya, saudara, kenapa setiap kali ada Biblical Night, Pastor Corner, ya, kalau doa pagi itu di-share di grup masing-masing. Dan kalau saya perhatikan akhir-akhir ini, saudara-saudara yang mengikuti hal ini ya, apakah itu Biblical Night, apakah itu Pastor Corner, apakah itu doa pagi, jumlahnya itu makin meningkat. Berarti bahwa kita semua mau untuk lebih dalam mengenal lagi siapa Allah yang kita sembah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Dia, dan bagaimana Allah itu memimpin, memelihara hidup kita. Ya, oleh sebab itu saudara, bagi saudara yang belum mengikuti atau belum ikut oleh sebab lupa, dan biasanya kalau jam 7 itu banyak yang pulang kerja, masih capek dan sebagainya. Tapi kalau saudara ambil waktu untuk belajar, buka di link yang sudah tersedia, dan saudara mendengar, saudara resapkan apa yang disampaikan. Dan kita belajar bersama-sama untuk maju terus. Sabtu dan Senin pagi itu ada doa pagi. Kita lihat, puji Tuhan, jumlahnya itu makin bertambah. Ya, mari saudara, kita sama-sama setelah kita menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan, dalam iman kita mau saling mendoakan satu dan yang lain. Ya, di dalam kebaktian doa pagi itu. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup kebaktian kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, baik melalui tim praise and worship, baik melalui paduan suara, baik melalui hamba Tuhan yang sudah memberitakan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kami semua boleh makin maju, makin dewasa dalam Tuhan. Mempunyai iman yang tidak mudah digoyahkan. Karena kami makin mengerti siapa Allah yang kami sembah. Allah yang maha agung, yang menciptakan dunia ini dan memelihara dunia ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur. Kami berdoa untuk saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajarkan pada kami itu memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau tetap menyertai hidup kami semua. Keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami.
dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari ikuti audisi atau open casting untuk Anda yang mau melayani dalam film Natal 2025 berjudul Burden, audisi atau open casting. Akan diadakan pada tanggal 12 Oktober 2025 pukul 11.30. Anda bisa mendaftarkan diri Anda dari sekarang melalui WhatsApp ke 082 11630731 atau menghubungi Saudara Gatot. Tuhan Yesus memberkati. Kita hidup di tengah banjir iklan, diskon, tren, dan tekanan gengsi. Tanpa sadar, banyak orang Kristen terjerat. Belanja bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal identitas, rasa takut ketinggalan, bahkan cara meningkatkan citra diri. Lalu bagaimana seharusnya sikap orang Kristen dalam berbelanja? Biblical Night pada bulan Oktober akan membahas tentang gengsi konsumerisme. Pertemuan ini akan diadakan pada Kamis, 16 Oktober 2025, pukul 19.00 sampai 20.30, melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.